Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsip adalah tempat untuk menyimpan data. Jadi penyimpanan data salah satunya adalah arsip. Jadi peristiwa tertentu akan tercatat di dalam arsip sehingga di kemudian hari ketika orang menulis suatu peristiwa sejarah tentu saja akan menggunakan arsip yang saling bertalian, ya saling berhubungan. Nah, sehingga tentu saja bacaan arsip harus lebih banyak. Nah, kemudian juga akan ditambah dengan sumber-sumber yang lain yang menunjang terutama terhadap penulisan sejarah. Nah, jadi arsip sebagai penyimpan data ini merupakan secara prinsipil, ya, maka arsip itu menjadi penting kedudukannya, ya terutama dalam historiografi. Nah, sebagai contohnya, suatu, ya katakanlah surat keputusan pada zaman dulu atau beselit, ya. Jadi ada beselit pengangkatan seorang bupati, kemudian ada beselit, ya, merupakan hadiah, ya, misalnya hadiah pemberian gelar. Jadi setiap pejabat yang gelarnya naik dari Kanjeng Raden Temenggung, kemudian Kanjeng Raden Adipati, kemudian juga Kanjeng Pangeran, kemudian Kanjeng Pangeran Arya. Jadi pada zaman dulu bupati-bupati itu mendapatkan gelar-gelar dari pemerintah kolonial Belanda, ya, yang melalui pemerintah kolonial Belanda oleh kerajaan Belanda, gitu ya. Jadi memang kita merasa aneh, gitu ya, bupati Jawa memperoleh gelar Jawa tetapi dari pemerintah kolonial Belanda. Itu memang aneh, gitu ya. Tapi yang jelas itu memang terjadi karena bupati-bupati yang berada di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda itu memang seperti itu. Mereka di bawah administrasi politik. Jadi terlepas dari pemerintahan kerajaan Jawa. Jadi yang menimpa Banyumas tahun 1831 itu memang menunjukkan bahwa Banyumas sejak dijajah Belanda tahun 1831, maka Banyumas mempunyai arsip. Ya, jadi arsipnya itu cukup lumayan, gitu ya, dari 1831 sampai 1842. Ya, jadi sebelum pendudukan militer Jepang. Nah, dengan demikian, maka Banyumas sebagai daerah yang dianeksasi oleh Belanda, ya, nasibnya mungkin di satu sisi menjadi historis, ya, karena ditemukannya sumber-sumber arsip, dan sebelumnya kita menggunakan sumber-sumber lokal, ya, terutama karya-karya Babat, tetapi ternyata walaupun begitu karya Babat yang modern itu juga ditemukan, ya, artinya orang Banyumas rupanya juga sudah memulai membuat arsip sendiri, gitu ya. Nah, sehingga karya yang berjudul Babat itu belum tentu merupakan karya Babat. Itulah yang dikatakan sebagai pseudo Babat. Jadi pseudo Babat itu adalah Babat pura-pura, tetapi sesungguhnya adalah karya sejarah. Nah, inilah yang terjadi setelah aneksasi Belanda. Banyumas sudah menjadi daerah kekuasaan Belanda dan terlepas dari kerajaan Jawa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.